Indonesia, selamat pagi jelang siang. Saya di channel YouTube www.visionerbima.com dan saya pimpinan redaksi media online www.visionerbima.com, dan kembali ke sini ingin memperlihatkan pada saudara tentang bagaimana karya-karya hebatnya anak-anak Astie Bima. Karyanya anak-anak Astie ini sudah melenggang sampai ke Malaysia, bahkan sampai mendunia, dan yang terakhir kehebatan anak-anak Astie itu sampai ke kancah nasional soal pembuatan film. Dan sebelumnya juga anak-anak Astie memperkenalkan produk Bima di arena MotoGP Mandalika sekitar 7-8 bulan yang lalu, dan hari ini saya kembali ke momen wisuda yang kesekian di Astie Bima. Dan di depan saya ini ada mahasiswi cantik ya, dari Astie semester 7. Kalau saya bilang cantik pasti kamu senyum ya. Ya, mari kita perkenalkan ini produk yang mereka buat dengan tangan mereka, memanfaatkan potensi sumber daya alam Bima ya. Di sini ada kerupuk tiram seafood, ada sticknya juga. Saya akan dekatkan pada saudara. Ini ada sticknya, ada kerupuk tiramnya, terus ada chips tulang bandeng ya, yang dibuat dari tulang bandeng. Ini pure tulangnya saja. Biasa dibuang, ini kami olah untuk dimakan. Diolah, nanti kamu jelaskan ya. Terus di sini sama, ini ada stik tulang bandeng ya, ada stik tulang bandeng, kemudian ada kenos. Ya, ini dari dagingnya. Kenos dari daging bandeng. Ini semuanya serba bandeng ya. Iya, sesuai potensi di desa yang kami KKN-kan. Oke, saya mau ke satu orang ini wawancara. Oke, perkenalkan nama kamu siapa, semester berapa, anaknya siapa ya, sorry. Perkenalkan, nama saya Ica dari semester 7, mahasiswa KKN Desa Belo. Berapa lama proses pembuatan ini? Prosesnya kalau yang paling lama kerupuk sekitar 3-4 hari, karena proses penjemurannya harus benar-benar kering Pak. Kalau sisanya produk lain sehari gitu. Yang kayak stick itu sehari jadi? Sehari jadi. Terus ada kerupuk itu sehari jadi? Enggak, kerupuk harus proses dijemur dulu 3 hari maksimal, baru bisa digoreng. Kalau untuk sticknya? Sticknya bisa langsung. Bisa langsung diproduksi? Langsung, ya, sehari jadi. Oke, ada ini stick tiramnya? Iya, lama? Iya, tiram. Jadi tiram ada 2 versi, ada kerupuk dan juga sticknya. Itu juga dengan ada sticknya. Terus kenos, ada kenos? Iya, Canos ini produk kami yang sudah dapat pendanaan dari pusat, khususnya Kemendikti, LLDikti. Oh gitu. Ya, jadi kami ajukan proposal ke pusat untuk pengembangan produk dan alhamdulillah lolos dapat pendanaan. Kalau saya tanya berapa lama proses? Mulai kapan kalian mulai menggeluti ini? Ada sudah dari semester 5, sudah setahun. Sudah setahun? Ya. Apa keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari sini? Keuntungan tentu secara materi dan juga pengalaman Bapak, karena sering diundang di berbagai acara bazar, dan juga nanti Desember insya Allah kami akan ke Surabaya di pameran LLDikti di sana. Sampai menarik kamu sampai ke Malaysia ya? Iya, tahun 2018. Apa yang kamu lakukan di sana? Oh, 19. Jadi sana namanya International Inbound. Kami diundang oleh kampus di Malaysia selama 10 hari untuk studi banding di sana. Jadi learning proses di Malaysia kami ikut gabung dengan mereka. Dan di sana juga kami sempat bazar juga, memperkenalkan produk Bima dan juga menampilkan tarian dari Bima. Apa kepuasan batin yang kalian dapatkan dari sini? Dari bazar ini? Ya? Tentunya bangga sekali Bapak bisa mengolah potensi alam di Bima. Jadi khususnya belom jadi sesuatu yang ada nilai jual dan juga unik dan juga baru. Inovasi ini tumbuh dari mana? Biar dari teman-teman kelompok kami di Desa Belo. Jadi dari otak kalian semua? Iya betul Bapak, dibantu dengan dosen-dosen peneliti lapangan. Tantangan yang kalian hadapi apa? Tantangannya di proses, karena semua produk ini prosesnya masih manual. Jadi untuk produksi masalnya masih kesulitan Bapak, harus tenaga dan waktu yang banyak. Jadi butuhnya ini pakai mesin? Iya, tidak, manual semua. Jadi kendalanya di situ. Kedepannya butuh mesin? Butuh. Butuh mesin ya? Butuh untuk produksi.
Oke, lebih butuh banyak mesin. lagi. Hambatannya nggak ada sama sekali dan ada perhatian dari pemerintah nggak? Ada, tuh yang untuk satu produk ini sudah dapat bantuan Dari juga. Kementerian Pendidikan lewat Iya. Diktinya ya? Iya. Dan Oke. juga paling kendalanya di produksi kemasannya masih standar sekali di Bima. Oh, kemasan. Iya, jadi Tapi ini hak patennya sudah punya? belum. Belum? Belum. Masih. Mintanya dihak patenkan Iya. oleh pemerintah. Oke, saya masih ke sana Sama lagi. juga harapannya Bapak bisa masuk pasar retail di Bima. Oh, Alfamart pasar retail. atau Indomaret, Bisa ya, tapi hak patennya dulu dengan jaminan Iya, betul, higienisinya iya. harus dijamin. Oke ya. Oke, cewek-cewek cantik yang jelas masih lajang ya. Masih lajang. Di sini saya bersama Pak dosen yang membimbing mereka, Pak Iqbal yang juga mitra dan sahabat saya dari dulu nih. Kita sama-sama berdiskusi. Kalau dulu kita berdiskusi soal politik ya, kalau hari ini kita bicara soal bagaimana anak bangsa bisa berkarya. Ya, Indonesia masih di sini ya. Masih di lanjut lagi tadi di sebelah timur itu ada karya yang serba bandeng seafood. Ada kerupuk tiram di sana, ada stick, ada chips tulang, ada kenos. Dan di sini ada lulur ya. Ada lulur, ada jahe, ada bawang putih. Bawang putihnya yang larasta. Larasta yang sebelah sini apa namanya? Hah? Ini yang varian bubuk. Itu yang varian bubuk. Ini baca. Hah? Baceman yang basah. Paceman yang itu buat apa tuh? Ini buat masak juga. Buat masak. Iya. Oh, yang buat lulur mana? Ini yang dulu. Oh, itu ini buat masak. Iya. Inovasi ini muncul dari siapa? Dari ide kita sendiri juga, Pak. Ide kita sendiri. Iya, soalnya di Teta banyak yang menanam bawang putih yang Di Teta itu Lambitu ya? Iya, itu. Oh, di sana produk bawang putih, tapi karena ketinggiannya ya. Iya. Oh, kamu orang Lambitu? Bukan. Hah? Bukan. Oh, bukan. Tapi bisa manfaatkan produknya orang Lambitu. Iya. Ya, sama. Gunanya sama, dua-duanya. Beda. Yang ini yang bubuk apa gunanya? Bubuk itu buat bumbu masakan juga. Masakan. Iya, itu kan dibeli buat bumbu masakan. Nah, kalau ini lulur, Iya, ini lulur. dua-duanya. Ini jahe. Jahe ini buat minum, Iya, jahe merah. penghangat. Oh, ini sudah nggak lazim. Kalau ini lulur, Lulur dari daun sirih, beras dan kunyit. dari daun sirih. Buat lulur apa? Badan. Hah? Lulur badan. Kamu sudah coba? Iya. Rasanya? Bagus, Pak. Bikin lurus. Hah? Rasanya gimana? Hangat? Buat badan, Pak. Buat badan? Dilulur. Oh, dilulur. Kulit. Yang hitam kayak saya bisa putih. Mencerahkan aja, Pak. Mencerahkan. Nama kamu siapa? Tatma. Semester berapa? Semester 6. Semester 7 sekarang. Semester 7, oke. Sukses buat kalian. Mahasiswi cantik dan mahasiswa ganteng di depan saya. Ini juga anak-anak setia. Anak-anak yang didoktrin sejak semester 2 untuk membangun konsep dan strategi yang namanya life skill education. Tenaga siap pakai, begitu mereka keluar, mereka sudah bisa mandiri. Dan itu rata-rata. Setia sudah menciptakan ribuan sarjana yang sudah mandiri. Mereka tumbuh entrepreneur baru, dan ini juga saya lihat ini unik sekali. Dan di depan Anda ini ada keripik mete. Dari jamu mete ya? Iya, dari kacang mete bahan utamanya. Dari kacang mete bahan utamanya dicampur apa? Campur tepung. Hah? Tepung. Berapa lama proses buatannya? Sebentar kok, Pak, hanya 30 menit. Gak sampai 30 menit. Inovasinya dari mana? Dari jamu mete. Inovasinya dari mana? Inovasi. Dari kita sendiri, Pak. Oh, dari sendiri ini mete ya? Oh, idenya dari sendiri. Ini apa ini yang sebelah sini? Oh, ini abonnya, Pak. Abon dari daging mete. Abon dari daging mente. Ada dagingnya dibuat abon. Iya. Dari buahnya itu. Dari buahnya dibuat kayak daging, diracik daging. Dibuahnya menjadi abon. Oh ya, dari keripik kemudian ada abon. Berapa lama proses? Dagingnya yang pesat itu jadi enak, Pak, dia. Berapa lama proses pembuatan abonnya sendiri? Kalau ini agak lama karena melalui tahap pengeringan. Oh gitu. Pakai mesin atau manual? Pakai manual. Terus ini apa ini? Bumbu pecel dari kacang mete. Bumbu pecel dari kacang mete. Semua serba dari mete. Yang enak kan di bawah itu kan potensinya jambu mete. Jambu mete. Oke. Sudah masuk ke pasar-pasar, sudah dipasarkan di mana-mana? Kemarin baru launching, Pak. Sama pemerintah desa baru.
Oh, jadi ini salah satu potensi desa Bawo. Di desa apa namanya? Desa Pesa. Kenapa nggak bisa bekerja sama dengan BUMDes? Kenapa nggak digiring sampai dibawa ke BUMDes bahwa ini merupakan salah satu potensi yang bisa dipetakan? Soalnya kemarin baru diseminarkan Pak, baru di launching, ya. Oke, idenya tumbuh dari mereka dan selamat buat kalian. Saya mau ke sana lagi. Thank you ya. Nama kamu siapa? Nana Yuliana. Nana Yuliana. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti dulu. Oke. Saya masih di arena Wisuda Street dan di sini mereka memamerkan produk dari hasil karya mereka sendiri. Inovasi, ide dan gagasan tumbuh dari mereka, tetapi bekalnya ilmunya dari dosen mereka. Ya, mereka ditempa sejak semester 2 ya, untuk memahami tentang knowledge soal life skill education sampai masalah konsep dan strategi pasar. Oke, di sini saya mau perkenalkan diri dulu mereka. Nama kamu siapa? Nama saya Alena Visa. Alena Vita dari ini KKN Kolo. KKN Kolo asli mana? Asli Peneraga. Asli Peneraga kamu? Nurul Aulia. Dari mana? Dari BTN Santia, KKN Kolo. Kota Bima. Dan kamu? Odeksa Ramadhani. Hah? Odeksa Ramadhani. Asli dari mana? Kampung Naik. Kamu naik sama dengan saya. Oh ya, makanya hitamnya kayak saya kan? Oke, jadi kita masih ke sini. Sorry, anekdot. Di setiap slot yang mereka pajak ini memiliki produk dan kekhasan yang berbeda, tetapi dari karya mereka sendiri. Saya mau memperlihatkan pada saudara ini yang namanya fresh donat. Fresh donat ini bikinan sendiri. Oh, ini sih gampang bikinnya ya. Dari tepung. Coba kamu agak kesini biar kedengaran suara. Dibikin dari donat. Dari apa? Ya, dan saya tepung moka. Berapa lama proses pembuatannya? Paling 5 jam berarti karena dia ada pengolahan. 5 jam. Oke. Sejak kapan dimulai dibuat ini? Dari 2017. Sudah dipasarkan kemana-mana? Iya, dari kemana jualnya? Di Kampung Maya di depan jalan raya. Oh, jual di depan jalan raya. Kalau ini pernah pasar di tempat-tempat lain kayak waktu ada seminar gitu dimasukkan di Mandalika pernah waktu MotoGP. Siapa yang beli? Lorenzo? Bukan. Nggak mungkin. Oke. Pernah di MotoGP Mandalika ya? Terus ini kelapa ya? Kelapa ini sudah lazim di mana-mana juga sudah ini. Dan yang menarik ini ada stick nako. Apa ini stick nako? Stick tuna kolo. Oh, namanya stick nako. Saya pikir ini bahasanya dari Jepang. Kalau nako ya, ini stick yang dibuat dari ikan tuna kolo ya. Di sana itu ada bakso tuna ya. Di Kolo ada bakso tuna dan abon tunanya juga. Itu ide gagasan salah satu dari saya dulu ya. Sampai Kolo berkembang menjadi wisata kuliner. Sebentar, ini stick yang dibuat dari ikan tuna Kolo, ikan segar ya. Di Kolo itu dikenal dengan ikan sekali mati, tapi nikmatnya berkali-kali. Ya, oke, ini orang Kolo yang bisa menjelaskan. Dan terus ini apa yang bawa? Coba, dari Kolo juga? Enggak, minyak apa itu? Ini minyak kelapa ini. Minyak kelapa yang minyak urut. Ini dari kelapa. Dari kelapa asli? Iya. Oh, dari produk Kolo. Iya. Kolo juga ya? Iya, soalnya di Kolo kan banyak pohon kelapa juga. Banyak pohon kelapa. Iya. Oke, terus yang di sebelah sini? Ada sambal cumi merah sama sambal cumi. Sambal apa? Sambal cumi merah sama sambal cumi hijau. Oh, sambal cumi merah, sambal yang dibuat dari cumi, campur cabai. Hah? Ini terobosan baru? Atau sudah lama? Baru. Hah? Baru kita bikin. Baru dipajang atau baru diterobos? Inovasi dari kita KKN. Oh, inovasi KKN sekarang? Iya. Oh, keren sekali. Cuminya juga dari Kolo juga. Apa tuh? Cuminya dari Kolo juga. Cuminya dari Kolo, ya iyalah di sana ada laut, mana ada cumi di sini. Iya kan? Oke. Dan udah di sini kamu beli aja tuh sudah. Beli sudah. Oh, mewakili. Jangan ngalangi badan kegedean. Terus di sini sama karya mereka. Anak-anak setia semester 7. KKN ya sekarang ya.
Ini produk-produk setia, produk hebatnya anak setia yang lagi-lagi mereka ditempa sejak semester 2 ya. Untuk memahami tentang knowledge, keilmuan soal life skill education. Ketika mereka keluar, mereka sudah bisa mandiri dan mereka buktikan lewat karya-karya ini. Satu persatu saya akan sebut pada Anda. Ada Dodol. Ya. Dodol apa nih Mas? Dodol ini dari dodol yang ada varian rasa, yang Ya? dari lontu. Dodol dari lontu dibuat dari apa? Biasa kayak tepung kanji, tepung apa? Ketan. Tepung ketan sama gula. Ya. Oh Varian ya. rasa durian sama nanas. Rasa durian sama nanas. Ya, sama originalnya. Oh ini ya, dodol ya. Ya. Dodol lontu. Ya, dodol lontu. Dodol. Oh. Oke, disebut ini doldor. Ya, dodol. Doldor. Ya, dodol Ya. lontu. Dodol Rontu. Ya. Dibuat dari Kampung Rontu, Kecamatan Punda, Kota Bima. Ini inovasi sendiri ya? Ya, Ide dan gagasan dari sendiri. ya. Oke, terus ini apa? Ini stikung. Stikung. Oh, disingkat. Bahasanya kayak Korea, jadi saya agak bingung. Stikung. Ya, stikung. Stik kangkung. Ya. Jadi dibuat dari kangkung. Ya, bahan utamanya dari kangkung. Bahan utamanya dari kangkung, dicampur apa? Terigu, ada komposisinya ya. Ya, apalagi? Tepung tapioka, Terus? mentega, Ah. bawang merah, bawang putih, Hah? ya. Terus apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Terus ini rengginang. Ya, rengginang. Rengginang ini buatan sendiri juga. Ya, buatan sendiri, tapi dikembangkan dengan ukurannya lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi supaya lebih minimalis. Ya, minimalis. Minimalis tapi enak. Terus ini dangha. Panghabunga. Panghabunga, sorry, panghabunga. Panghabunga ini. Ini panghabunga. Panghabunga ini semulanya dari sila ya. Terus dikembangkan juga di Rontu. Ya. Ini modelnya new, baru. Ya, Modelnya baru. kayak apa? Sama, cuma ada rasanya. Rasa apa? Rasa sama warna. Oke, nama kamu siapa Mas? Nama saya Dwi. Dwi. Ya, Ini inovasi sendiri. ya inovasi sendiri. Modalnya dari mana? Modal dari sendiri juga. Modal sendiri? Ya. Dari mana kamu bisa dapatkan modal sendiri? Kita ngumpulin bareng-bareng anggota sama. Oh, anggota yang di belakang sana ya. Oh, itu ternyata grupnya mereka ya. Ya, Iya, iya. Ada berapa cewek? cewek ada 24. Hah? Banyak sekali? 24 cewek yang cowok? Yang cowok ada 7. Sudah kemana saja kalian pasarkan ini? Ini baru di Yamahami, di terminal, sama di pelabuhan. Kenapa nggak diekspand sampai ke yang lebih besar lagi? Ya, ini karena baru. Baru. Apa kendalanya? Yang pasti soal hak paten ya? Ya, Hak paten. Minta pemerintah patenkan. Anggarannya? ini anggaran juga. Anggaran juga dari pemerintah. Oke, termasuk tempatnya. Oke, Mas. Dan saya masih di sini masih ingin memperkenalkan pada saudara tentang bagaimana karya-karya. Ada saja inovasi-inovasi bagus dari mereka. Anak-anak setia semester 7 ya. KKN. Tapi jangan dulu yang itu. Nanti saya akan buat narasi tersendiri. Dan ini ikat rambut wanita yang dibuat dari sarung kain tenunan Bima. Ada goli di sana, ada salungka ya. Ya, ya. Ada salungka, motifnya motif Bima dan motif renda, dan di sini nggak ada motif nonggo ya. Ya. Ini motif renda ya. Benda. Golinya motif kota. Kalau golinya motif kota yang saya tahu, dan ini buat ikat rambut. Laku nggak ini ikat rambut? Laku, udah terjual juga. Sudah terjual di mana saja? Di sekitaran kampung dan di luar kampung kayak tempat KKN. Ini yang bikin kamu atau cewek? Perempuan dari teman-teman perempuan. Oh, berapa orang perempuan? Hanya kita ini dibagi per kelompok lagi per Oke. Itu yang di belakang itu ya? Lihat. Yang sebelah sini slot sini beda? Ini masih sama satu paket. Oh, masih satu paket. Banyak. Oh iya. Jumlah betul. Oke, jumlah perempuannya berapa? Jumlah perempuannya 20 orang. 20 orang, laki-laki? 11. Yang perempuan tuh bikin apa saja? Di ini di dibagi per kelompok lagi per item ini semua produknya. Oke, produknya oke. Jadi dibuat keroyokan. Modalnya dari mana? Ya, kan? Modalnya dari mana? Modalnya dari masalah sendiri pribadi. Oh, urunan. Ya. Urunan ya, modalnya ilmu dari kampus, kemudian untuk biaya itu dari kalian sendiri. Oke. Terus ini face mask ini buat Masker. masker ya? Ya, masker wajah. Masker wajah. Ini buat memutihkan.
Ya. Kalau yang hitam kayak saya bisa putih. Mencerahkan. Aha. Lebih mencerahkan. Mencerahkan. Gak bisa putih, mencerahkan saja ya. Ini inovasi sendiri. Ya, dari KKN. Dari KKN juga ya. Saya masih ke sini. Ini apa nih? Kue bawang. Ya, kue bawang. Ini kue bawang ya. Itu dari daun alpukat. Dari sari daun alpukat tapi disebut kue bawang. Mengandung sari. Bahan dasarnya. Oh, bahan dasarnya bawang. Ya. Tapi ada sari alpukat. Oh, campur bawang, campur alpukat. Oh, rasanya bawang dan alpukat. Ada rasa bawang, ada rasa alpukat. Ya. Khasiatnya lebih ke arah alpukatnya. Oh, gitu. Ini kue. Yang jelas kalau dimakan enak dong, pasti kue ya. Terus ini ada kurva. Kurva ini dari alpukat juga. Ya, dari daunnya. Oh, dari daun. Ini keripik kerupuk ya. Kerupuk yang dibuat dari daun alpukat, namanya kurva ya. Kurva, ini yang masih mentah. Masih mentah, belum digoreng. Terus yang ini sudah siap makan. Tapi kan saya nggak bisa cicipi dulu, karena sudah dibungkus kan. Harus beli ya, nggak boleh gratis. Ya, satu lagi Indonesia dan ini yang terlupakan. Sejak saya kecil dan saya masih ingat waktu saya kuliah di Jakarta, selalu dikirim yang namanya ini. Coba kamu kan? Ya, potensi Bima ini merupakan tradisi warisan leluhur kita. Namanya menta, ya. Namanya menta. Ini sudah hampir tidak pernah kita temukan di pasaran. Identitas ini nyaris tidak kita temukan dan saya terkejut ketika melihat ini ada anak muda, anak-anak setia di sini yang memproduk ini. Ini mencerminkan bahwa mereka begitu punya perhatian khusus, perhatian yang lebih terhadap identitas Bima, namanya menta. Menta kalau saya ke Makassar, ke Ambon, ke mana-mana dulu, ini pasti oleh-olehnya ini. Menta ada sako-sako juga ya. Cuma sako-sakonya belum ada di sini. Orang Bima bilang menta. Menta ini dibuat dari ketan ya. Dari padi kemudian dirubah jadi beras direndam, menjadi ketan dan ditumbuk ya. Ditumbuk dan menta, rasanya yang jelas rasa ketan. Kamu bisa jelaskan, maju sedikit dulu ya. Ya, kita ingin mendapatkan penjelasan ide kamu mengembalikan nilai budaya warisan leluhur ini apa? Di tempat KKN kami itu memiliki sawah yang cukup luas. Dari potensi desanya kita lihat di Kelurahan Tobo itu kan sawah persawahannya tuh luas, dan juga ada ini yang menanam varietas. Oh, ini beras ketan, hasil dari hasil tani dari Kelurahan Tobo. Maka dari itu kami juga dulu pernah mencoba menta pas waktu kecil kami juga. Jadinya kami mengingat apakah tidak kami mengangkat kembali menta ini sebagai melestarikan budaya kita, makanan khas budaya kita. Ini salah satu identitas Bima ya. Oke, ide itu tumbuh dari situ. Ya, pemerintah ini diharapkan juga buka mata untuk membantu mereka mengembangkan sebuah potensi warisan leluhur ini. Namanya menta, tapi ada satu lagi sako ya. Kalau lagi bicara sambil makan sako apa? Muncrat ya. Oke, thank you ya. Dan terakhir saya di sini. Nggak mau coba, ini belum rokok saya. Ini namanya pasta gadu. Ya, lede ya. Dulu mengingatkan saya waktu kisah tahun 2018 ada kisah warga di Langgudu makan lede, makan gadu karena gak ada beras, ya? Enggak keracunan. Ini sebuah potensi khas Bima juga, lede. Lede ini tumbuh dan berkembang. Masyarakat Bima dulu ini di zaman Belanda ini makan lede. Lede ini gadu. Gadu yang biasa sekarang masih hidup di Langgudu ya. Yang paling banyak di Langgudu, bahkan di daerah-daerah terpencil kayak Wawodongo itu masih ada gadu di gunung. Dari Kendo. Ya. Ini gadu sudah dibuat. Pasta ini apa? Kerupuk.
bukan pasta mie semacam ini. Oh, semacam mie. Sudah dibuat semacam mie dan ini prosesnya berapa lama nih? Dia memerlukan waktu sekitar 4 atau 5 hari. 5 hari harus direndam dulu buat agar nggak gatal-gatal ya? Iya. Oke, yang satu. Ini tinggal dimasak ya? Tinggal dimasak. Tinggal dimasak. Inovasi ini datang dari mana? Tapi nanti kamu jelaskan. Terus ini pakanan ayam yang dibuat dari jagung. Oh, ini sudah biasa. Itu yang sangat unik ya. Selalu ada keunikan buat saya di sini dan nanti saya akan kupas khusus dalam berita panjang di www.visionerbima.com. Tapi ini akan saya posting di YouTube. YouTube-nya Visioner. Dan ini kue apa? Kue kejang. Kue kejang. Kue kejang tuh kamu kejang-kejang. Bukan. Kue yang dibuat dari jagung. Kue yang dibuat dari jagung ya. Dari jagung. Ini jagung dibuat dari kue, bukan sekedar jagung itu dipakai ayam ya, tapi ini rasanya enak. Oke. Saya mau ke itu. Coba dibuka mie ini. Gadung. Ide itu dari mana sehingga munculkan satu kreasi inovatif yang luar biasa? Coba. Nama kamu siapa? Saya Sibil Rahman. Ya? Sibil Rahman. Sibil Rahman. Ya. Dari mana ide itu dibuat mie? Gadung dibuat untuk mie. Ide ini berawal dari hasil diskusi kita dengan anggota posko yang lain akan potensi desa yang ada di Kendo Kota Bima. Kendo Kota Bima. Oh, ada gadung juga di sana. Iya. Oke, terus? Kalau di sekitaran Kota Bima, gadung ini bisa jadi merupakan ciri khas dari Kendo. Ya, karena memang di daerah lain yang ada di Kota Bima jarang kami jumpai tumbuhan gadung. Di sana itu dibudidayakan di Kendo. Tumbuh liar di gunung. Tumbuh liar dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh warga Kendo. Warga di sana mintanya itu dibudidayakan karena fungsinya juga bagus. Ya. Ini zat vitaminnya cukup bagus ya, omega tinggi. Kalau tidak salah. Inovasi itu berapa lama buatnya? Sekitaran kalau untuk proses pengolahannya sekitaran 4 atau 5 hari. Itu sudah pernah dijual kemana-mana? Untuk pemasarannya belum cukup luas, tapi sudah aman untuk dikonsumsi. Oh, enakan mana itu sama mie? Ya, enakan tergantung selera lah. Tapi kita jamin enak. Kalau makan itu pasti kuat tuh biasanya. Maksudnya kuat jalan-jalan, bukan kuat yang lain. Oke, Indonesia dan ya, itu kalau nggak direndam. Itu direndam dulu. Biasanya kalau gadu ini di Donggo juga pernah dimakan dulu. Terakhir yang ramai diberitakan waktu masyarakat Langkudu lapar, akhirnya harus ke gunung makan gadu. Ya, tapi ini sebuah potensi yang karya anak setia, inovasi baru di sini. Mereka menerjemahkan ilmunya yang diajarkan sejak semester 2 ya. Ya, sampai sekarang mereka tumbuh menjadi generasi dan mahasiswa yang siap untuk berkarya. Ya, Indonesia mungkin sampai di sini dulu jumpa kita siang ini. Terima kasih telah mempersembahkan potensi Bima dikemas menjadi sebuah potensi yang layak untuk dinikmati dan dijual di pasar manapun. Kendala yang mereka hadapi adalah soal hak paten, ya, hak paten. Pemerintah diminta untuk bisa berada pada satu momen dengan mereka, membicarakan tentang patenitas dari produk ini dan hal lain juga yang dibutuhkan adalah soal anggaran ya, karena karya-karya ini adalah tumbuh berkembang dari uang yang mereka kumpulkan pada saat mereka KKN misalnya. Terus semoga Cakrawala berpikir dan mata kita terbuka untuk memperhatikan bagaimana gerak nyata anak-anak bangsa ini, karena masa depan itu bukan saja ditentukan oleh diri mereka, tetapi juga sedikit ada sentuhan dari pemerintah, mulai dari sisi anggaran, kemudian patenitas dari produk yang mereka pamerkan hari ini di momen wisuda Setia Bima yang kesekian. Baik, ini Timbu ya, Timbu.
Saya pas mau posisi ini ada timbu. Mau dikasih ke saya? Oh ya, ini timbu juga salah satu makanan khasnya Bima Dompu. Tapi harus ditambah tape ya. Saya melihat ini timbunya gede ya. Amin, amin. Yang bikin siapa? Kamu? Ya, kita sendiri. Kita sendiri ya, dibuat dari santan dan kelapa, kemudian dibakar, ada bambu ya. Diracik secara tradisional, namanya timbu. Kalau bahasa Indonesia apa? Biasanya nasi bambu. Nasi bambu ya, timbu ya. Cuman gak ada tape ya. Baik, ya, patenitas menjadi satu kendala karena mereka belum memiliki hak paten, tapi mereka terus berkarya. Dan dari sisi anggaran ini dibutuhkan karena mereka urunan ya. Urunan. Indonesia, terima kasih telah bersama saya. Jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.